Sebelum itu, kita ngomongin kan tadi judulnya adalah dakwah. Mas Rizko bilang, lakuin aja apa yang lo bisa. Yang aku bisa ya jualan. Jualan apa? Jualan Xiaomi, nggak usah bahas itu lah. Kita nggak akan bahas Xiaomi, kita akan ngomongin tentang dakwah. Terus dakwah itu gimana sih? Dan harus ngapain aja sih? Kan teman-teman ini alumni kan? Alumni kelas eksekutif yang ngaji. Semuanya alumni kan? Atau ada yang bukan alumni Ki? Ada 1, 2, 3, sedikit lah ya. Sampai sesi dakwah? Yang sampai sesi dakwah? Nah udah. Berarti nggak usah ngomongin tentang dakwah yang lebih detail lagi dong. Karena kalau dakwah itu kan adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang, betul ya? Ya kan? Maka dari itu, ini saya akan mencontek. Saya akan sudah nyiapin contekan bahwa dakwah bukan hanya kerjaannya para ustadz, bukan hanya kerjaannya para kiai, para ulama, tapi dakwah itu adalah tugas kita. Semua yang mengaku muslim, selama kita mengaku beriman, itu adalah tugas kita untuk berdakwah. Aku akan menyampaikan ayat ya Allah. Kalau tadi nggak ada ayat, saya akan menyampaikan ayat, tapi pasti ayatnya sudah hafal. Surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat, iya, mangga silakan. Dan hendaklah di antara kamu ada yang berdakwah, ada yang menyeru kepada apa? Al khair. Di sini disebutkannya bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz, tapi kamu. Siapa? Kamu di sini adalah orang yang beriman, berarti yang diseru adalah kita. Jadi tugas dakwah itu adalah tugas kita semua. Tadi kata Mas Rizko, lakuin apa aja yang lo bisa. Ya, ayat ini tidak menyebut profesi, tidak menyebut gelar, hanya menyebut kamu alias kita semua. Jadi semuanya bisa dakwah. Mungkin yang berkata, saya kan bukan ustadz, saya kan bukan kiai, saya cuma kerja kantoran, saya tidak di masjid, tapi saya kerjanya di pabrik. Justru disitulah ladang dakwah yang luas. Dakwah itu bukan hanya ceramah, dakwah itu bisa lewat tindakan, bisa lewat akhlak, dan juga keteladanan. Contoh, misalkan seorang karyawan yang jujur, itu juga dakwah. Karyawan yang sholat tepat waktu, itu juga dakwah. Seorang rekan kerja yang suka mengingatkan dengan santun, itu juga dakwah. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ya, satu ayat saja. Artinya kalau kita tahu satu ayat saja, berarti kita punya tugas untuk berdakwah. Terus nextnya apa ini? Nah, butuh kesabaran, bukan kesempurnaan. Oke, saya sedikit cerita dengan slide ini. Tadi saya nyontek kan, tadi saya buka handphone kan. Jujur, saya bikin slide ini jam 5 sore tadi. Ketika Mas Wimar bilang, kumpulin slide-nya ya, mau aku gabungin. Waduh, aku belum bikin. Kenapa? Masya Allah, alhamdulillah saya juga tadi baru sampai di Jogja jam 5 sore tadi. Jam 5 baru sampai, naik bus dari Bandung. Sekarang alhamdulillah sekarang domisili di Bandung. Kemudian setelah ini selesai, saya langsung ke stasiun lagi untuk balik lagi ke Bandung. Artinya apa? Jadwal saya padat. Masya Allah. Meskipun kalian gak ada yang follow sama saya, tapi setidaknya saya di follow sama Dude Herlino, di follow sama Dimas Seto, di follow sama Ustadz Alfian Tanjung, ya kan? Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, karena sekarang circle saya adalah artis, Masya Allah. Nah, ini maksud saya adalah, teman-teman, saya kan tidak sempurna kan tadi. Nyontek, ngomong balelol. Dan sekalipun teman-teman gak ada yang follow saya, gak ada yang kenal sama saya. Artinya, teman-teman gak usah takut, gak usah khawatir, gak usah ragu, harus nunggu sempurna dulu. Ya gak? Ngomong aja. Dakwah aja. Lewat sosial media kek, lewat apa kek. Lewat
akhlak kek, yang penting mah berani. Kenapa? Semua bisa dakwah, butuh kesabaran bukan kesempurnaan. Oke, saya nyontek lagi. Ini adalah jadi contoh. Tadi saya bilang ke Pak Jeri, gua akan jadi contoh orang yang tidak sempurna dalam dakwah ini. Iya kan? Iya kan? Supaya teman-teman, loh Kang Rang aja berani. Iya kan? Kang Rang aja berani belum nyiapin materi. Nih, ini contekan asli, ini contekan nih. Nih ya. Sekarang butuh kesabaran. Nih, di slide butuh kesabaran saya harus ngomong ini. Kita kadang ragu, saya masih banyak dosa, masa mau dakwah? Itu catatan saya. Ingat, yang berdakwah bukan orang yang sempurna, tapi orang yang ingin terus memperbaiki diri sambil mengajak orang lain. Jadi, dakwah itu bukan tentang siapa yang paling sempurna. Dakwah itu tentang siapa yang terus berjalan, terus mengajak, walaupun pelan. Maka hari ini, kalau kemarin kita sempat berhenti, teman-teman kan sudah selesai sesi dakwah nih, misalkan yang banyak ya. Terus belum sempat berjalan lagi untuk berdakwah. Kalau kemarin kita sempat berhenti, sempat malas, sempat lupa, mari kita bilang sama diri kita, Bismillah, kita jalan lagi. Kita lanjutkan perjalanan, kita dakwahkan Islam sesuai dengan kemampuan kita, baik di rumah, di kantor, di pasar, di pabrik, semua bisa jadi panggung dakwah. Semoga Allah kuatkan langkah kita. Bismillah, kita jalan lagi. Sekian dari saya, langsung saja ke yang berikutnya.